Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini Allah masih berikan kesempatan nikmat sehat, nikmat berkah, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aman ini. Dan semoga niat kita untuk melangkahkan kaki pagi-pagi sebelum subuh untuk datang ke sini dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, semoga membuka jalan keberkahan dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan materi terkait keadaban berkomunikasi di dalam keluarga. Suatu ketika, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada kalimat menarik tatkala ada wali mahasiswa menyampaikan kepada saya di dalam pertemuan atau silaturahmi yang terjadi. Beliau mengatakan bahwa saya mempercayakan sepenuhnya untuk mendidik anak saya karena didapatinya putra kami belum begitu paham mengenai akhlak dan lain sebagainya. Dari pembukaan ini maka sesungguhnya ada sesuatu hal yang keliru yang terjadi di dalam ranah keluarga. Sekalipun kami adalah pendidik, namun pendidikan atau pilar utama pendidikan itu akan dimulai dari yang paling utama adalah keluarga. Maka tatkala saya mendengar, saya pasrahkan semua. Saya begitu agak kaget, kok dipasrahkan semua kepada saya atau kepada kita yang ada di dunia pendidikan. Berarti ada satu hal yang keliru di situ. Atau ada wali santri yang ketika saya tanya putranya berapa dan kenapa dipondokkan di pondok pesantren ini, jawabannya karena anak saya nakal. Saya pondokkan biar anak saya menjadi anak yang soleh. Seolah-olah kemudian seluruh pendidikan moral itu hanya disampaikan atau kemudian menjadi suatu kewajiban yang harus kami lakukan oleh para pendidik. Sedangkan di dalam awal kondisi di dalam keluarga kehilangan momen yang sangat berharga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi di pembukaan saya sudah sampaikan bahwa dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan
dengan kelebihan yang sempurna. Allah sudah memuliakan Bani Adam sampai hari ini. Maka kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dalam Bani Adam ini harus dijaga melalui bagaimana menjaga keadaban berkomunikasi di dalam keluarga, karena ini nanti akan merembet kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Di dalam lagu itu ada, saya sering dengar, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Setiap hari kita berkomunikasi, maka yang akan dipilih di dalam konteks berkomunikasi itu apakah mau memilih madu ataukah akan memilih racun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita telah bersama ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dan kemudian risalahnya menjadi nabi dan rasul, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana model keluarga baiti jannati dan komunikasinya diajarkan melalui risalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran yang kita baca setiap saat. Allah bahkan memberikan suatu gambaran yang jelas bagaimana dialog yang terjadi di dalam keluarga Imran, atau bagaimana dialog yang terjadi pada saat peristiwa akan terjadinya peristiwa akbar antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, keadaban komunikasi menjadi sangat penting dalam pilar keluarga. Al-adabu fauqal ilmi. Keadaban itu menjadi sangat penting. Istilahnya kalau bahasa Jawa, toto kromo menika penting. Kalau keadaban di dalam keluarga dan komunikasi di dalam keluarga itu hilang, maka ini akan berdampak secara luas, baik di masyarakat, baik di lingkungan pekerjaan, atau sampai lingkungan yang lebih besar. Kita diberikan oleh Allah waktu 1 kali 24 jam. Bagaimana keadaban itu terjadi? Maka beberapa ilmuwan justru dari barat meneliti mengenai, kalau saya yang ada di dalam kajian komunikasi, ada satu teori yang mengatakan teori ketidakpastian hubungan. Kenapa anak itu bisa nakal? Kenapa kemudian di luar rumah anak lebih ekspresif? Jawabannya adalah karena di dalam rumah yang ia huni penuh dengan ketidakpastian. Atau sama halnya ketika kita berkumpul dalam satu kelas yang belum dikenal, pasti akan penuh dengan ketidakpastian. Maka jangan sampai ketidakpastian ini kemudian masuk di dalam cara kita berkomunikasi di dalam keluarga. Anak bingung mau menceritakan keluh kesahnya di sekolah terhadap ayah dan bundanya, atau kemudian anak merasa takut ketika mau cerita dengan bapak dan ibunya, belum cerita sudah dapat marah duluan.
Yang ini kemudian menjadi suatu sekat jarak sosial. Dan kalau jarak sosial itu terjadi, maka naudzubillah dia akan mencari pembenaran, dia akan mencari suatu yang memuaskan dirinya di luar keluarga. Berapa banyak kasus hari ini anak-anak yang kehilangan momen di dalam keluarga akhirnya berujung pada tindakan kriminalitas yang cukup tinggi. Bisa jadi kelitih. Kita tahu kalau pelaku-pelaku model seperti ini kebanyakan adalah masih anak-anak remaja. Dan kalau ditengok kemudian di dalam bagaimana dia berkomunikasi dan keadaban dia di dalam komunikasi keluarga, maka ada satu yang hilang, yaitu kepastian hubungan dan keadaban hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masalah-masalah sosial seperti ini mari kita kembalikan kepada posisi semula, bahwa keluarga kita itu adalah baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Bahwa ada sesuatu hal yang berbeda itu pasti akan ditemukan, tapi jangan sampai kemudian jarak psikososial itu terjadi yang menyebabkan seorang anak utamanya yang menjadi generasi penerus kita mencari pelampiasan di luar rumah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana keadaban terjadi antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail sebelum peristiwa besar, kalau kita cermati ada dialog yang terjadi, meskipun itu keputusannya sangat berat. Di situ Nabi Ibrahim tidak menggunakan otoritasnya yang sangat kuat sebagai kepala rumah tangga, namun dia bertanya pada anaknya, wahai anakku, aku mendapatkan mimpi, yang mimpi itu aku yakini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, bagaimanakah menurut engkau? Selalu ada pertanyaan yang diucapkan dan upaya untuk mendengarkan. Tapi berapa hari ini yang inginnya mengucapkan kalimat tapi tidak mau mendengarkan? Berapa hari ini kita pengennya mengucapkan kalimat tapi jarang sekali mendengarkan keluh kesah anak. Maka tatkala anak tidak dapat berkeluh kesah di keluarga, terjadilah akrobat sosial yang sangat luar biasa. Peristiwa kelitih, peristiwa pemakaian narkotika, bahkan sampai yang lebih fatal lagi pada peristiwa pembunuhan. Kita cermati di Jawa Timur, komunikasi antara seorang anak dan ibu, seorang anak yang sudah dewasa bahkan meminta HP pada seorang ibu, yang kemudian dalam dialognya tidak ditemukan suatu keputusan sehingga anak tega menghabisi nyawa ibunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus bisa untuk kemudian lapang mengatakan bagaimana kita akan mewujudkan baiti jannati melalui komunikasi yang beradab di dalam keluarga, melalui risalah-risalah yang pernah Allah sampaikan kepada kita. Dari mulai, saya ingatkan kembali, kita bisa merefresh kembali dari peristiwa yang terjadi antara Qabil dan Habil.
kita dapat memetik hikmah di dalam surah Al-Isra. Kenapa kemudian sesama saudara akhirnya bisa terjadi tindakan seperti itu? Ada satu yang akhirnya harus terbunuh. Maka ketika Allah sudah memberikan kita suatu pembelajaran, baik dari peristiwa Qabil dan Habil, kemudian masuk ke generasi berikutnya ada peristiwa besar Idul Kurban, yang asal muasalnya adalah di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada dialog yang terjadi, dan kemudian Allah tutup. Kalau kita lihat bagaimana baiti jannati itu dilakukan di dalam keluarga melalui model baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tata krama di dalam keluarga itu bisa terjadi manakala beberapa hal ini bisa kita minimalkan. Yang pertama adalah meniadakan egositas di dalam berkomunikasi. Kita sedang tidak melakukan adu panco antara seorang ayah dengan anak. Kita sedang tidak melakukan adu kuat gagasan antara orang tua dengan anak. Atau kita sedang tidak melakukan adu argumentasi yang tidak berujung. Maka bagaimana dialog yang terjadi sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan Ismail harus terjadi di dalam keadaban rumah tangga kita. Yang kedua, uncertainty atau yang kita kenal sebagai ketidakpastian bisa diminimalkan dengan, kalau kita lihat di dalam kaidah ilmu komunikasi, semakin kita dekat, semakin ada touch, ada sentuhan terhadap anak kita, semakin kita mengerti apa yang diinginkan dan harus dilakukan terhadap anak kita. Ada pakar psikologi mengatakan kebanyakan di dalam keluarga itu menggunakan sekian gaya yang sangat legendaris ketika orang tua berkomunikasi dengan anak. Memarahi, menyuruh-nyuruh, membanding-bandingkan, mencap, apalagi banyak sekali yang itu seharusnya tidak terjadi. Ibaratnya kalau saya mengatakan buku ini putih, Bapak Ibu, sebagaimana anak-anak kita dilahirkan dalam kondisi putih, kemudian kita cap stempel, kamu bodoh, kamu tidak mampu, maka bulatan di dalam konteks psikologi sosial keluarga itu menjadi keropos. Anak tidak merasa mendapatkan pride atau kebanggaan dari orang tua, maka dia akan mencari kebahagiaan itu di luar. Celakanya kalau sudah dewasa baru ngunduh di situ. Jangan sampai ini kemudian terjadi. Ini faktor yang kedua. Ada touch yang dibangun. Yang ketiga, di dalam keadaban komunikasi, di dalam keluarga, marilah kita mengedepankan tabayun, meng-cross check dulu sebelum kita berbicara. Jangan sampai kemudian langsung anak pulang terlambat,
baru sampai di rumah langsung dimarahi tanpa ada klarifikasi. Bagaimana kemudian tabayun itu dilakukan? Kita harus kemudian mampu membuka hati kita untuk mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh anak, apa yang akan disampaikan ketika keluh kesah terjadi. Begitu juga dengan yang lain. Maka saya sudah mengidentifikasi Bapak Ibu sekalian, anak mahasiswa yang di kuliahnya IPK-nya tinggi pasti diikuti dengan keadaban yang tinggi. Itu sudah barang tentu. Dia punya intelijensia yang baik, diikuti dengan keadaban karena dimulai dari rumah tangga yang baik, dan itu akan berangsur-angsur menjadi pola di dalam hidup dan akan menjadi bekal suatu saat nanti ketika putra-putri kita menuju dewasa. Dan di saat itu tatkala kita nanti orang tua menghadap dipanggil oleh Allah, akan ada doa yang mengalir dari putra-putri kita untuk ayah bundanya tercinta. Belum saja sampai kita nanti dipanggil, setiap kali bundanya sakit, ayahnya sakit, anak ini akan memiliki respon yang baik terhadap ayah bundanya. Tapi begitu keadaban berkomunikasi di dalam keluarga itu rapuh, maka tatkala orang tua sakit, jalankan kok mau menunggui, mau membelikan obat saja setengah mati. Maka ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari hal yang sangat kecil, maka imbasnya akan sangat besar. Saya berulang-ulang ketika ada beberapa kasus ketika saya mengajar, saya tanya, kok pakai anting kenopo? Malu ditutupi begini sama anaknya. Enggak pak, tolong dilepas dulu antingnya. Saya pelajari lagi, ada yang pakai cincinnya banyak sekali, laki-laki, ditindik kanan, tindik kiri. Ketika saya panggil, kenapa antum telat terus ketika mengikuti mata kuliah saya? Saya bangunnya telat pak, malamnya saya begadang. Saya ketemu dengan orang tua setahun hanya 4 kali. Itu pun kalau terjadi dialog. Kalau nggak terjadi dialog, say hello dan say goodbye. Terus gimana mau terjadi baiti jannati kalau begini? Terus itu mau dipasrahkan pada kita-kita yang ada di dunia pendidikan. Setahun saya harus mengcover sekitar 600 mahasiswa, 600 orang dipasrahkan semua untuk menjadi generasi madani. Sepertinya tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan dari keadaban komunikasi keluarga yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah berikutnya setelah ada tabayun, itu harus ada tindakan aksi yang nyata. Jangan gengsi untuk memuji kebaikan. Kita itu sering gengsi kalau memuji kebaikan dari anak kita. Ada alasannya biar tidak jumawa anaknya, biar tidak ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau anak kita berbuat baik dan berbuat benar, pujilah dia. Maka itu akan menjadi suatu kebanggaan, yang kebanggaan itu bisa jadi akan menjadi suatu wasilah dia bertindak kebaikan demi kebaikan yang lain. Tapi kalau kemudian dari sisi tabayun tidak terjadi, maka yang terjadi adalah perlawanan.
Kita tidak bisa membayangkan kalau di dalam rumah tangga kita bersama anak kita tiap-tiap hari adanya perlawanan. Capek. Betul atau enggak Bapak Ibu? Anak selalu protes terus. Selama orang tua sampai di rumah sudah capek, buntu, tidak terjadi tabayun yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir di dalam pilar komunikasi yang terjadi tadi sudah saya sebutkan step-stepnya, ada tabayun, ada memuji, dan yang terakhir ini yang paling berharga, yaitu saling mengingatkan di antara keluarga. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik yang usianya muda maupun yang sudah sepuh. Kalau yang sepuh keliru, yang muda mengingatkan. Kalau yang muda salah, yang sepuh memberikan nasihat. Sehingga pola-pola seperti ini kalau terjadi, maka hidup kita akan ayem, tentrem Bapak Ibu. Dan insya Allah anak-anak yang dilahirkan dan dititipkan, diamanahkan kepada kita sesuai dengan apa yang kita yakini, dia akan menjadi qurrata a'yun. Anak itu kalau disawang soleh solihah itu menyenangkan sekali di mata orang tua, di mata orang lain, nyenengke sekali. Sehingga setiap perbuatannya itu memberikan, kalau saya katakan memberikan spirit, memberikan imunitas pada orang yang melihatnya. Orang yang tadinya sumpek lihat perilaku anaknya kok khair ahsan, jadi bahagia. Di dalam keluarga yang tadinya di kantor ada masalah, pulang menjadi bahagia. Kembali lagi ke kantor, akhirnya bahagia lagi. Itulah yang kemudian ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Maka kita sambut, kita sudah dimuliakan sebagai Bani Adam oleh Allah. Kita sudah diberikan risalah melalui keluarga Ali Imran. Kita sudah diberikan risalah melalui peristiwa akbar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga itu menjadi inspirasi untuk keluarga kita, sehingga di dalam keluarga kita tidak ada lagi jarak psikososial yang terjadi, yang itu bisa menyebabkan ketidakhadirannya baiti jannati di rumah tangga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini marilah kita juga mendoakan Bapak Samsur Ridani. Nggih, Pak. Beliau Pak Samsur Ridani. Nggih. Beliau hari ini baru sakit. Tadi saya bertanya, beliau dirawat di RSPKU Gamping sih Bapak. Semoga Allah meringankan rasa sakitnya dan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, dan beliau bisa beraktivitas lagi sebagaimana mustinya di masjid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan ya Allah min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla.
Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.